Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Teddy Hadiana, guru mata pelajaran Proyek IPAS di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dunia pendidikan Indonesia tengah bergerak menuju transformasi besar dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya percaya pembelajaran sejati bukan sekadar menyelesaikan tugas, tapi menemukan makna dari setiap proses belajar. Inilah yang mendorong lahirnya inovasi pembelajaran yang saya beri nama IPORTEK PJBL, singkatan dari Integrasi Portofolio Elektronik dalam Pembelajaran Berbasis Proyek. Melalui inovasi ini, saya ingin menghadirkan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi setiap murid. Sebagai guru proyek IPAS, saya melihat bahwa pembelajaran berbasis proyek sebenarnya sudah diterapkan di sekolah. Namun, praktiknya seringkali hanya berfokus pada produk akhir, bukan pada proses belajar. Murid sibuk membuat produk, tapi seringkali belum benar-benar memahami konsep ilmiah di baliknya. Ketika diminta membuat laporan, banyak data yang hilang, catatan tidak lengkap, bahkan foto dokumentasi yang tidak ditemukan karena dihapus saat memori handphone penuh. Akibatnya, guru sulit melakukan penilaian autentik dan murid kehilangan kesempatan untuk merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Dari sinilah saya mulai berpikir, bagaimana caranya agar riwayat pembelajaran bisa tercatat dengan baik dan aman, serta setiap murid bisa melihat perjalanan belajarnya secara utuh. Tantangan utama yang saya hadapi adalah menggeser fokus pembelajaran dari hasil ke proses. Pembelajaran berbasis proyek seharusnya tidak hanya menghasilkan produk, tapi juga menumbuhkan keingintahuan, kemandirian, dan tanggung jawab belajar. Dari kebutuhan itu, lahirlah ide untuk mengintegrasikan portofolio elektronik ke dalam setiap tahapan proyek. Tujuannya sederhana tapi bermakna, agar setiap murid dapat merekam jejak belajarnya secara digital, menulis refleksi diri, serta mengunggah bukti pembelajaran secara rutin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga refleksi akhir proyek. Portofolio elektronik dibuat dengan menggunakan Google Site. Saya memilih menggunakan Google Site karena setiap siswa memiliki akun Google, mudah diakses, fleksibel, dan mendukung dokumentasi multimedia. Langkah pertama adalah mendesain model pembelajaran PJBL dengan mengintegrasikan portofolio elektronik, menempatkan portofolio elektronik pada sintak PJBL sehingga proses praktik dapat berkesinambungan dengan pencatatan data dan dokumentasinya. Saya kemudian membuat template portofolio elektronik di Google Site yang berisi beberapa halaman mulai dari profil kelompok, proyek kami, tinjauan pustaka, jurnal proyek, hasil dan pembahasan, kesimpulan, hingga refleksi diri. Setiap kelompok murid memiliki situs mereka sendiri untuk mendokumentasikan seluruh proses belajar. Dalam pelaksanaan proyek, mereka mendokumentasikan setiap langkah melalui foto, video, maupun catatan digital. Guru pun dapat memberikan umpan balik langsung melalui komentar dan rubrik penilaian yang telah dibuat. Dengan cara ini, penilaian menjadi lebih transparan dan autentik. Karena setiap bukti pelajaran tersimpan rapi dalam satu wadah digital. Yang menarik, murid justru semakin bersemangat. Mereka merasa bangga ketika melihat portofolio elektroniknya berkembang dari minggu ke minggu. Beberapa kelompok bahkan berinisiatif menambahkan animasi dan mendesain situs mereka dengan tampilan kreatif. Ini menandakan tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Dari penerapan IPORTEK PJBL,
Dalam proyek IPAS, saya melihat perubahan nyata. Murid menjadi lebih mandiri, mampu mengatur waktu, memahami konsep lebih dalam, dan memahami bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Mereka mulai bisa menjawab pertanyaan reflektif seperti, apa yang sudah saya pelajari, bagaimana saya belajar, dan apa yang perlu saya perbaiki. Kemampuan literasi sains mereka juga meningkat, karena setiap tahapan proyek menuntaskan analisis, pencarian data, dan pembuktian ilmiah. Bagi saya sebagai guru, e-portofolio menjadi alat penilaian autentik yang paling bermakna. Saya dapat melihat perkembangan individu secara komprehensif dan memberikan umpan balik yang lebih personal. Inilah wujud nyata pembelajaran mendalam, di mana murid belajar bukan hanya untuk tahu, tapi untuk memahami dan menjadi lebih sadar akan dirinya sendiri. Inovasi Ifortek PJBL bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi menjadi jembatan menuju pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Disinilah saya belajar bahwa setiap langkah kecil dalam inovasi pembelajaran dapat menciptakan perubahan besar bagi cara murid memahami dunia. Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan hanya membuat murid pandai, tetapi menjadikan mereka pembelajar sepanjang hayat yang berpikir, merasa, dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Saya Teddy Hadiana, dan inilah inovasi praktik baik saya, Ifortek PJBL, integrasi portofolio elektronik untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Di kelas 10 saya pernah mengikuti pembelajaran IPAS. Jujur itu pembelajaran yang cukup unik menurut saya karena kita tidak hanya diajarkan tentang ilmu pengetahuan alam, tapi kita juga diajarin tentang sosial, bagaimana kondisi masyarakatnya. Di situ kami belajar bagaimana cara menyimbangkan tentang ilmu pengetahuan dengan ilmu sosial. Terus juga di kelas 10 saya ada buat berbagai macam proyek yang lumayan menarik, kayak bikin cookies yang berprotein, terus juga ada bikin bagaimana cara mengolah limbah. Nah, dari proyek itu kami membuat perencanaan dan pelaporannya dalam sebuah e-portfolio. Jujur buat saya itu lumayan menarik karena itu pertama kali juga buat saya untuk bikin e-portfolio, terutama bagaimana cara kami melakukan perencanaan, bagaimana cara kami masukkan tahap-tahap langkah-langkah pembuatannya, terus juga bagaimana cara kami melakukan pelaporannya. Pemanfaatan kolam lele sebagai media aquaponik. Di sini kami mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru, terutama tentang budidaya sayuran dalam bentuk aquaponik. Selain belajar tentang aquaponik, di sini kami juga belajar tentang bagaimana cara kerjasama dalam sebuah kelompok. Selain itu kami juga menggunakan e-portfolio sebagai media untuk membuat laporan. Di situ kami sangat dimudahkan sekali dengan cara menggunakan Google Site karena bersifat online. Pak Teddy pernah berbagi praktek baik di kelompok belajar dan di sekolah tentang penggunaan Google Site sebagai e-portfolio dalam pembelajaran proyek IPAS. Saya pernah menggunakannya di kelas. E-portfolio memudahkan saya dalam memantau perkembangan proyek dan proses pembelajaran siswa. Memudahkan saya untuk memberikan feedback yang tepat terkait pembelajaran siswa. Apa yang telah Pak Teddy terapkan, Pak Teddy sampaikan atau Pak Teddy diseminasikan kepada saya, sudah saya terapkan kembali di pembelajaran informatika di kelas 10 saat ini. Di mana dengan pembelajaran Google Site sendiri, siswa mampu membuat portofolio digital secara mandiri, sehingga saya mampu melihat perkembangan siswa saya secara signifikan.